itu putaran agak luar, lebih santai, tidak terlalu padat ya. Nanti ketika pas di Hajar Aswad, memulai langsung Bismillah, Allahu Akbar. Angkat tangan, menghadap ke Hajar Aswad, mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Nggak perlu Bismillah, Allahu Akbar. Nggak perlu. Cukup dengan isyarat saja, Bismillah, Allahu Akbar. Nggak perlu dicium tangannya. Banyak orang, Bu, Bismillah, Allahu Akbar, kisbay. Ya, ini nggak ada syariatnya, tidak pernah diajarkan. Kalau mau cium langsung. Kalau nggak mampu, cukup dengan isyarat, Bismillah, Allahu Akbar. Ada banyak versi, Bismillah, Allahu Akbar, dilus dadanya. Nggak ada. Ya, cukup dengan Bismillah, Allahu Akbar. Kita mulai tawaf. Jalan sebentar ya, ngelilingin Ka'bah ya, sampai di Rukun Yamani. Jadi sudut Ka'bah itu ada 4. Salah satu sudutnya Hajar Aswad, tempat kita memulai tawaf. Sebelum Hajar Aswad, setelah kita mengelilingi Ka'bah, nanti sebelum ketemu Hajar Aswad lagi, ada namanya Rukun Yamani, salah satu sudut Ka'bah. Nah, di saat kita sampai Rukun Yamani, kita juga disunahkan untuk mengusapnya dengan tangan jika mampu. Sama seperti di Hajar Aswad, kalau tidak mampu kita tidak perlu mengusapnya. Bedanya di Rukun Yamani kita tidak perlu memberikan isyarat. Kalau di Hajar Aswad tadi isyarat ya, Bismillah, Allahu Akbar. Nah, di Rukun Yamani nggak perlu, lewatin biasa aja. Tapi ketika sudah sampai di Rukun Yamani, berjalan menuju Hajar Aswad, ada bacaannya. Kita disunahkan untuk membaca doa ini. Perbanyak doa ini ketika berjalan antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Dibaca terus sebanyak mungkin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya. Terus baca. Sampai kapan? Sampai ketemu Hajar Aswad lagi. Nah, sampai Hajar Aswad lagi ngapain? Sama seperti yang pertama tadi. Bismillah, Allahu Akbar. Terus dilakukan sebanyak 7 kali. Disunahkan juga untuk melakukan romal, yaitu berjalan cepat dengan memperpendek langkah. Romal ini dilakukan ketika tawaf pada 3 putaran pertama, sedangkan sisanya berjalan seperti biasa. Silahkan nanti ikuti instruksi dari pembimbing saja, ustadz saja. Kalau ustadznya mengatakan ayo kita romal, ya silahkan romal, berjalan lebih cepat di 3 putaran pertama. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak perlu dipaksakan, santai aja, dinikmati saja ya, dinikmati saja. Dan ini terus dilakukan, disempurnakan sebanyak 7 kali. 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, nanti berhenti pun di Hajar Aswad. Setelah 7 kali berhentilah di Hajar Aswad. Ustadz, yang dibaca apa Ustadz? Selama itu kurang lebih sekitar 40 menit lah kita tawaf. Ngapain? Baca apa aja? Baca apa? Masa bacanya istighfar terus? Ya nggak apa-apa, bagus. Bisanya cuma istighfar, astagfirullah, 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 subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Biasanya kita akan dibimbing oleh ustadz kita, bacaan, doa. Nanti Bapak Ibu tinggal ikutin. Kalau Bapak Ibu punya hajat masing-masing, silahkan diutarakan di situ. Karena setiap orang hajatnya beda-beda, keperluannya beda-beda, ya, kebutuhannya beda-beda. Yang diminta sama Allah beda semua. Maka perbanyak doa tersebut, manfaatin. Ketika ustadz tidak lagi menyuruh kita untuk ngikutin, kita berdoa sendiri. Ya Allah, anak saya, ya Allah, orang tua saya, ya Allah, kerabat saya, ya Allah. Doain semua. Ya Allah, negara ini, ya Allah, Indonesia, ya Allah, 2024 bentar lagi. Ya, doain semua. Ya, perbanyak doa. Setelah berakhir di Hajar Aswad, maka selanjutnya kita akan menuju mas'ah. Sebelum itu, setelah tawaf ya, setelah selesai tawaf, berhenti di Hajar Aswad. Nah, yang bapak-bapak nanti pakai lagi tuh kain ihramnya, ditutup lagi pundak kanannya. Kenapa? Karena kita mau sholat 2 rakaat, sholat sunnah setelah
tawaf. Di mana sholatnya? Di belakang maqam Ibrahim. Kalau Bapak Ibu lihat Masjidil Haram ya, Ka'bah ada seperti kubah emas. Itu maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maka kita disunahkan sholat di belakangnya maqam Ibrahim setelah tawaf. Kalau tidak bisa di belakang maqam Ibrahim, di tempat manapun selama masih di Masjidil Haram. Karena padat Pak biasanya. Orang berebut mau sholat di situ. Kalau tidak memungkinkan, kita sholat di rada ke pinggirnya, nggak ada masalah. Yang penting selalu bersama-sama. Ya, yang penting selalu bersama-sama. Sholat di tempat mana saja selama di Masjidil Haram, sholat ini termasuk sholat sunnah muakkad atau muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Habis sholat atau saat sholat, apa yang dibaca? Di rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu silakan membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan sudah hafal semua. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Ini yang sunnah. Kalau tidak hafal, kalau tidak mampu, maka boleh baca apa saja, surat apa saja. Tapi disarankan, dianjurkan membaca 2 surat ini. Di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Setelah mengerjakan tawaf tersebut, selanjutnya pergilah ke Zamzam. Pergilah ke Zamzam. Untuk ngapain? Minumlah airnya lalu berdoa kepada Allah. Jika memungkinkan, pergilah ke Hajar Aswad dan usaplah. Nah, ini yang kedua sepertinya tidak mungkin untuk kembali ke Hajar Aswad. Yang mungkin kita lakukan adalah minum air Zam-Zam. Setelah tawaf, lalu salat 2 rakaat, ketika menuju ke mas'ah atau tempat untuk melaksanakan sa'i, itu banyak keran-keran Zam-Zam. Banyak galon-galon Zam-Zam. Nanti minum dulu air Zam-Zam sebelum menuju tempat sa'i. Ya, bareng-bareng semua, jangan terpisah. Di situ juga kalau Bapak Ibu ingin misalkan buang air kecil dan lain sebagainya, silakan. Minta tunggu ustadz atau mutawifnya untuk sebentar menunggu di situ supaya nanti bisa sa'i bersama-sama. Dan perlu juga saya ingatkan, ya, untuk minum air Zam-Zam ini tidak ada doa khusus. Ya, walaupun ada, juga tidak diharuskan kita membaca doa khusus. Jadi minum Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau orang yang meminumnya ingin supaya sehat, maka Allah akan kabulkan itu dengan air Zam-Zam. Ini adalah air yang diberkahi. Ya, air yang diberkahi. Dan juga saya ingin ingatkan selama tawaf nanti untuk menjaga diri dari hadas, menjaga supaya tetap suci. Jadi untuk tawaf ini kita disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu dan tidak batal selama melaksanakan tawaf. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sampai di Mekah, biasanya langsung ke hotel dulu, dipersilahkan ke hotel untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Wudu lagi, pastikan punya wudu, badannya dalam keadaan suci. Tahan sebisa mungkin selama tawaf, ya buang angin lah atau yang lainnya, ya. Kalau bisa ditahan, sampai kapan? Sampai selesai tawaf saja, sampai selesai kita sholat 2 rakaat saja. Setelah itu dalam perjalanan sa'i mau sambil kentut nggak ada masalah. Karena nggak disyaratkan untuk suci. Yang disyaratkan untuk dalam kondisi suci adalah ketika tawaf. Ya, ketika tawaf. Jadi sebisa mungkin ditahan, sebisa mungkin. Kenapa? Kalau kita tidak tahan, akhirnya kita hadas, itu akan merepotkan jamaah. Nanti akan terpencar itu jamaah. Walaupun ada trik sebenarnya untuk bersuci di tengah-tengah tawaf, Bapak Ibu atau ibu-ibunya atau bapaknya silakan bawa semprotan air, isi dengan air. Untuk apa? Untuk wudu nanti.
Karena satu botol yang kecil seperti ini itu cukup untuk wudhu. Kalau kita semprot tangan kita, terus wajah kita, terus tangan, terus kaki, kepala, terus kaki, yang wajib-wajib saja, tidak perlu kumur-kumur. Ya, itu sudah cukup untuk mensucikan diri. Itu kalau bisa dibawa, disiasati seperti itu. Tapi sebisa mungkin jangan sampai hadas, itu lebih aman. Itu lebih aman. Baik, setelah tawaf kita akan menuju mas'a. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit tentang Ka'bah. Nah, ini Hajar Aswad. Ya. Kita mulai dari sini nih. Hajar Aswad, muter, doa macam-macam di sini, silahkan pelan-pelan aja sampai ketemu rukun Yamani. Ini namanya rukun Yamani. Satu sudut sebelum Hajar Aswad. Dari sini menuju Hajar Aswad tadi bacanya apa? Apa yang ingat bacanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afwan. Jadi diperbanyak bacaan itu dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Nah, lurusan sini ada makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, bentuknya seperti ini ya. Pasti Bapak Ibu pernah lihat ini. Bentuknya seperti ini. Kita sholat di belakang sini. Kalau nggak bisa di tempat manapun selama berada di Masjidil Haram. Jadi mulai tawaf dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad dihitung 1 kali. Terus dihitung 2 kali, 3 kali sampai 7 kali. Makanya mulai di Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Setelah sholat kita menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i. Rukun kita yang selanjutnya yaitu sa'i. Berarti kita sudah melaksanakan 2 rukun ya. Niat, yang kedua tawaf. Sekarang rukun yang ketiga, sa'i. Pertama, dari tempat kita sholat, kita langsung menuju ke Bukit Safa. Sebelumnya kita tadi minum zam-zam terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu akan menanjak sedikit menuju Bukit Safa. Sebelum sampai di Bukit Safa, maka bacalah ayat ini. Innas Safa wal marwata min sya'airillah. Innas Safa wal marwata min sya'airillah. Lalu membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Kami memulai dengan apa yang dengannya Allah memulai. Ini bacaan hanya dibaca sekali saja. Ketika kita mau ke Bukit Safa saja. Dari tempat tawaf menuju Bukit Safa kita baca ini. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Atau dilengkapkan ayatnya, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa akhiran fa innallaha syakirun alim. Seterusnya. Nanti insyaallah dipandu oleh ustaz di sana. Bapak Ibu baca ini, ikuti ya. Setelah itu baca abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Sampailah kita di Bukit Safa. Ngapain? Sampai di Bukit Safa, kita langsung menghadap Ka'bah. Langsung mengucapkan zikir. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lupa tulis di sini. Nanti akan dipandu oleh ustadz juga di sana. Lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini yang dibaca ketika berada di Bukit Safa. Menghadap Ka'bah ya, sampai bukit menghadap Ka'bah, baca zikir ini. Setelah baca zikir ini berdoa, angkat tangannya, berdoa. Doa apapun yang Bapak Ibu butuhkan, yang Bapak Ibu ingin panjatkan. Jangan ragu, semuanya ceritain ke Allah. Yang kita nggak bisa ceritain ke manusia, ceritain ke Allah. Aduin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita anggap mustahil untuk dikabulkan, Allah pasti kabulin. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Maka dari itu perbanyak doa saat ini. Ketika di Bukit Safa ini, perbanyak doa. Ketika menghadap Ka'bah, diberi kesempatan untuk berdoa, berdoa. Ya, jadi kita melakukan zikir ini sebanyak 3 kali. Mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali diselingi dengan 2 kali doa.
Zikir, doa. Zikir, doa. Zikir. Selesai zikir, langsung pergi menuju Bukit Marwah. Bisa difahami? Insya Allah besok nanti di Madinah akan diulang oleh Ustadz. Kemudian turunlah untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Berjalan saja, tidak perlu lari-larian. Santai saja berjalan, karena di antara kita ada mungkin yang sudah sepuh ya, yang tidak kuat berjalan dengan cepat, pelan-pelan saja ya. Bareng-bareng aja semuanya. Jangan sampai terpisah. Jangan mengutamakan egonya. Ya, utamakan kebersamaan ya. Karena selama perjalanan umroh ini jadikan satu rombongan ini sebagai keluarga Bapak Ibu semua. Ya, supaya bisa saling bantu semuanya. Kalau ada satu keluarga misalkan ibunya, ya anaknya yang jaga. Kalau ada ayahnya atau suami istri bawa anak, ya saling membantu semuanya. Tes. Jangan sendiri-sendiri. Tes. Baik. Setelah turun dari Bukit Safa, cek sebentar ya Pak. Basah ini bekas tidak ada. Basah jangan. Mau habis kali. Itu kedip. Aman kalau aman. Tes. Lumayan istirahat sebentar. Ya. Jadi setelah turun dari Bukit Safa, kita langsung menuju Bukit Marwah. Tahu nggak Bu, kenapa ada syariat ini? Sejarahnya gimana? Dulu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, mau diganti dulu baterainya? Yeah. Oh iya. Mas, sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Setengah 11 sih berangkat. Setengah 11. Setelah Ustaz pada penjelasan teknis sedikit boleh. Dari antum? Boleh saya boleh Ustaz. Ya, sekalian aja udah. Iya. Sama kan kurang lebih? Nanti di sini ada slide-nya. Oke. Saya izin aja. Oke. Kita langsung menuju Bukit Marwah. Nurunin Bukit Safa, ya. Jalan menuju Bukit Marwah. Mana nih? Nah, bila berada di antara dua tanda hijau, antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, maka bagi yang laki-laki disunahkan untuk berlari. Jadi nanti di atas tempat kita sa'i itu ada tanda lampu hijau antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang bapak-bapak silakan berlari. Tidak perlu lari sprint ya. Lari-lari kecil aja. Nggak usah balapan di sana gitu. Ya, lari-lari kecil sampai lampu hijaunya habis, tungguin ibu-ibunya. Ya, jangan duluan, jangan nyeruntul aja. Bapak-bapak sampai ketemu lampu hijau lari-lari kecil, di depan tunggu ibu-ibunya. Ibu-ibunya nggak perlu lari-larian. Ya, biasanya suka lari-larian bapak-bapak. Ya. Tunggu ibu-ibunya, kalau sudah merapat baru lanjutkan perjalanan. Ya. Dan ini dilakukan ketika terus berjalan terus sampai di Bukit Marwah, kita nanjak lagi sampai di Bukit Marwah,
tidak curam, nanjakannya tidak curam ya. Insya Allah bisa kita lewati bersama. Naik ke atasnya, lalu menghadap ke Ka'bah, kemudian mengucapkan sebagaimana yang kita lakukan tadi di Bukit Safa. Ya, sama. Menghadap Ka'bah, membaca zikir sebanyak 3 kali, diselingi dengan 2 kali doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan dipandu oleh Ustaz. Ya, diikuti saja. Yang jelas selama ritual sa'i ini, Bapak Ibu perbanyak doa masing-masing. Ya, hajat Bapak Ibu masing-masing curahkan semua ke Allah, jangan ragu-ragu. Kita harus yakin doa kita itu didengar. Karena Allah bersama persangkaan hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan. Kalau seorang hamba berprasangka, doa saya mustahil ini dikabulin sama Allah, ya udah nggak akan dikabulin. Karena Allah mengikuti persangkaan hambanya. Seperti itu ya. Oleh karena itu kita harus optimis, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hitungan sa'i itu dimulai dari Bukit Safa. Ketika sampai di Bukit Marwah maka dihitung 1. Dari Bukit Marwah menuju Safa lagi dihitung 2. Safa ke Marwah lagi 3. Dan berakhir di Bukit Marwah. Berakhir di Bukit Marwah. Tidak ada zikir atau doa khusus untuk sa'i, karena itu perbanyaklah zikir dan doa serta membaca Al-Quran. Karena cukup lama sa'i ini. Ya, kurang lebih 2 jam. Ritual ini cukup lama. Jadi banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk berzikir, banyak waktu untuk mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran juga dianjurkan. Ya. Setelah itu, nah ya, kira-kira seperti inilah gambaran mas'a atau tempat kita untuk sa'i. Mulai dari Safa. Bacaannya tadi, inna Safa wal marwata min sya'airillah. Jadi dari Ka'bah sini kita naik ke Bukit Safa. Kita mulai menuju Bukit Marwah. Nah, di antara Bukit Safa dan Marwah itu ada tanda hijau di sini. Kurang lebih 99 meter nih ya. Ya, jarak antara Safa dan Marwah kurang lebih 473 meter. Sebenarnya tidak sampai sini kalau saya perhatikan ya, terlalu jauh ini. Insya Allah tidak sulit, jalannya juga nanjaknya tidak curam. Jadi ketika dari Safa menuju Marwah ada lampu hijau ini, tanda hijau ini yang bawa Bapak berlari-lari kecil, ya, dan membaca doa. Nanti insya Allah doanya akan dibimbing oleh Ustaz. Ya, doanya bagaimana? Rabbighfir warham wa anta azul akram. Rabbighfir warham wa anta azul akram. Terus sambil berlari. Insya Allah nanti Ustadznya akan pandu. Insya Allah. Kita mulai dari Bukit Safa sampai sini 1 kali, Safa lagi 2 kali, 3 di Marwah, 4 di Safa, 5 di Marwah, 6 di Safa, 7 terakhir di Marwah. Ya, kalau memang Bapak Ibu nanti ada yang kecapean, misalkan, bilang sama mutawif, istirahat sebentar untuk minum zam-zam, nggak ada masalah. Karena di sepanjang sini nanti ada, kalau tidak salah 3 titik keran zam-zam untuk diminum. Istirahat sebentar, ya, minum air zam-zam, kan udah nggak perlu jaga hadas lagi. Minum air zam-zam dingin, kalau mau buang angin juga nggak ada masalah, ya, untuk nyegerin misalkan. Biasanya kalau saya biasanya nanti insya Allah mungkin juga sama treatmentnya. Setiap 2 kali putaran saya berhenti minum zam-zam. 2 putaran minum zam. Jadi selama sa'i ada 3 berhenti untuk minum zam-zam supaya fresh terus. Berakhirlah di Bukit Marwah di putaran ke-7. Setelah itu ngapain? Setelah di Bukit Marwah, kita lakukan ritual terakhir, yaitu tahallul, memotong rambut.
Yang laki-laki udah mulai gelisah kalau dengar tahallul. Ada yang gak rela rambutnya dipotong. Mencukur rambut sampai bersih atau memendekkannya. Ya. Bagi orang yang menunaikan umroh, mencukur gundul rambut adalah lebih utama, kecuali jika sudah dekat waktu haji dan dia berniat untuk haji. Ya, dia berniat untuk haji, nggak apa-apa dipendekin, karena dia mau cukur gundulnya pada saat haji. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mendoakan orang yang tahallul dengan cara mencukur habis seluruh rambutnya sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah SAW, Allahumma gfir lil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Qala Allahumma gfir lil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Qala Allahumma gfir lil muhalliqin. Jadi Rasul mendoakan orang, ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana dengan orang yang tidak mencukur habis? Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ditanya lagi, bagaimana dengan orang yang memendekkan? Tetap yang mencukur habis. Sebanyak 3 kali Rasul menyebutkan dan mendoakan orang-orang yang, bagi laki-laki, yang mencukur habis rambutnya. Baru terakhir Nabi mengatakan wal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan. Nabi hanya mendoakan 1 kali. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, tentunya lebih memilih mana? Yang 3 atau 1? Secara logika, ya, maka kita seharusnya memilih yang lebih utama, yaitu mencukur habis rambut. Kenapa? Karena Nabi sendirilah yang mendoakan orang-orang yang mencukur habis rambutnya pada saat umroh dan haji. Mukhalliqin sebanyak 3 kali. Dan doa Nabi itu bukan sembarangan. Nabi itu adalah manusia terbaik sepanjang masa, bahkan terbaik di antara para nabi dan rasul yang lain. Doa Nabi itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita didoakan oleh Nabi sebanyak 3 kali, maka itu adalah keutamaan bagi kita. Itu yang kita incer. Bukan yang 1, walaupun tidak mengapa, ya, tapi yang lebih utama adalah mencukur habis rambut. Dengan wanita bagaimana Ustadz yang wanita? Apa harus botak juga Ustadz? Enggak. Bagi yang wanita, ya, bagi yang wanita. Nah, catatan sedikit bagi yang laki-laki, memendekkan rambut itu bukan hanya beberapa helai saja, tetapi seluruh rambut yang ada di kepala harus kena pisau untuk dipendekkan. Misalkan, Ustadz saya nggak mau botak habis, saya mau 3 cm. Ya udah, itu namanya memendekkan. Ya, Ustadz saya nggak mau cukur habis, saya maunya 2 cm. Ya itu namanya memendekkan. Kalau muhallikin berarti dicukur habis 0 cm. Ya, yang lebih utama 0 cm, atau biasanya orang Arab langsung pakai pisau, langsung dihabisi rambutnya. Cukur habis. Kalau yang perempuan itu cukup seujung jari, seujung telunjuk saja. Jadi rambut diambil hanya seujungnya saja, bukan seluruh rambut kita cari seujungnya, kita gunting rata, bukan. Ambil sebagian rambut, ya, ujungnya saja, hanya seujung jari ini saja, cukup bagi yang wanita. Akan tetapi catatan pentingnya untuk wanita, jangan lakukan ini di Bukit Marwah. Banyak jamaah itu yang selesai sa'i keluar dari Bukit Marwah, ya, langsung ambil gunting saling mencukur. Ini tidak saya anjurkan, tidak kami anjurkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan terlihat aurat. Ya, rambut bagi wanita adalah aurat. Bukan yang mendapatkan keutamaan, malah kita mendapatkan dosa. Di mana dilakukan? Baiknya dilakukan di kamar masing-masing, di hotel di kamar masing-masing. Entah ibunya memotongkan untuk anaknya atau temannya, atau suami istri misalkan minta tolong sama suaminya untuk
dipotongkan seujung jari, nggak ada masalah. Yang jelas dilakukan jangan di Bukit Marwah. Ini wasiat saya. Ya, jangan dilakukan di Bukit Marwah. Bukan hanya kita khawatir nilai umroh kita berkurang, tapi kita khawatir malah kita mendapatkan dosa. Kenapa? Karena memperlihatkan aurat kita. Naudzubillah min dzalik. Setelah selesai itu, maka selesailah umroh Bapak Ibu semua. Kembali ke kamar masing-masing, istirahat. Selesai umrohnya. Udah. Selesai manasik kita hari ini. Gampang kan? Ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Dan nanti di sana jika ada sesuatu yang memang tidak difahami, tidak dimengerti, silahkan tanyakan langsung kepada ustadz yang membimbing. Insya Allah ustadz di sana akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup dan sebelum saya mempraktekkan memakai kain ihram, silahkan jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya terkait dengan prosesi terakhir tadi tahallul itu, apakah di sana prakteknya itu kita akan dialokasikan kepada tukang cukurnya langsung atau seperti apa, dan apakah yang mencukur itu mengerti bahasa kita atau menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Arab yang kita Taib. Pertanyaannya, nanti di sana nyukurnya sama siapa? Terus di mana? Insya Allah keluar dari Masjidil Haram, ngelihat orang pakai baju ihram, itu udah banyak tukang cukur itu berjejer di luar masjid. Ayo sama saya gitu. Ya, biasanya nanti insya Allah mutawif atau yang memandu Bapak Ibu di sana yang akan bernegosiasi dengan pencukurnya, nanti Bapak Ibu bapaknya tinggal ikut saja ke salon, ya, ke tempat cukur. Biasanya berada di bawah Hotel Zamzam, Clock Tower, atau di bawah Hotel Sofa. Biasanya yang cukur orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, mereka nggak ngerti bahasa kita, cuman nanti mutawif yang akan mengarahkan kita, membantu kita, atau ustadznya langsung nanti yang akan mengarahkan kita. Perlu saya sampaikan, nanti juga silakan bapak-bapaknya siapkan uang 10 real, ya. Biasanya harga untuk per kepalanya untuk dicukur itu baik pendek maupun digundul itu 10 real. Tergantung negosiasi dengan nanti tim kita di sana. Pernah ada yang 15 real, jadi sekitar 10 sampai 20 real lah disiapkan, ya, untuk biaya cukur rambutnya. Insya Allah mudah, insya Allah mudah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini belum saya sampaikan ini. Saya tambahkan sedikit ya, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah adalah mengulang-ulang umroh. Ya, mengulang-ulang umroh. Ketika sampai di Mekah, yang demikian itu bukanlah tuntunan Nabi SAW, juga bukan tuntunan para sahabatnya. Seandainya pun di dalamnya ada keutamaan, tentu mereka telah melakukannya mendahului kita. Artinya apa? Ketika sampai di Mekah, kan langsung umroh utama tuh bareng rombongan. Bapak, ibu pengen umroh lagi, pengen umrohin orang tua, keluar kota Mekah, masuk lagi mikot untuk penduduk Mekah, lakukan umroh lagi. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya. Jadi kita juga jangan melakukan ini, ya. Ini yang kami ketahui dan yang kami ingin sampaikan ke Bapak Ibu merupakan sunnah Nabi SAW. Jika Bapak Ibu tetap ingin melakukannya, maka tim pun mungkin di sana juga ada yang mungkin bersedia untuk menemani. Tapi saran saya lebih baik tidak, ya. Saran saya lebih baik tidak dilakukan, karena hal ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ataupun para sahabat yang lain. Banyak para sahabat yang dari Madinah, ya, saya bicara sejarah dulu, dia pergi ke kota Mekah melakukan umrah. Kalau dia mau, dia tinggal keluar kota Mekah, balik lagi, keluar, balik lagi, keluar, balik lagi. Tapi enggak. Mereka dari Madinah ke Mekah hanya melakukan 1 kali umrah. Ya, kalau dia mau umrah lagi, dia balik lagi ke kota Madinah, kita balik lagi ke Indonesia.
ya, melakukan safar untuk melaksanakan umroh. Karena dalam satu kali safar hanya satu kali umroh. Inilah yang menurut kita sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika Bapak Ibu tetap ingin melaksanakannya, mungkin nanti akan dibantu oleh tim yang ada di Saudi. Wallahu taala alam bisawab. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan ini, Bapak? Apa lanjut? Sebentar ya. Di Masjidin Nabawi ada satu tempat yang memiliki keutamaan dibandingkan tempat-tempat lain di Masjid Nabawi. Siapa yang tahu? Namanya Raudhah. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan juga mimbarku itu terdapat taman di antara taman-taman surga. Namanya Raudhah. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan taman surga di sini, di antara pendapatnya ada yang mengatakan bahwa lokasi ini nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Ada juga yang mengatakan bahwa lokasi ini ketika kita beribadah di dalamnya seolah-olah kita merasa tenang seperti di dalam surga. Pendapat yang lain mengatakan orang yang melaksanakan ibadah di sini maka dia akan menjadi sebab orang tersebut masuk ke dalam surga. Tiga pendapat ini semuanya menguntungkan. Ya. Maka dari itu kesempatan nanti ke Raudhah dimanfaatkan sebaik mungkin. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan berkesempatan menuju Raudhah. Walaupun dipisah antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Terpisah nanti. Nanti yang ibu-ibu akan dipandu oleh mutawifah, pemandu perempuan untuk masuk ke dalam Raudhah. Waktunya pun berbeda. Nanti diikuti saja rundown yang sudah ada. Dan diikuti saja panduan oleh mutawif dan mutawifah. Saran saya, ketika di Raudhah, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Perbanyak atau perlama sujud. Perlama sujud. Saat sujud itu diperlama. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu terdekat diri kita dengan Allah adalah pada saat kita sujud. Itu waktu terdekat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak sujud atau perlama sujud untuk memperbanyak doa. Selanjutnya tempat lain yang sakral, artinya tempat yang talk chair untuk berdoa selain Raudhah tadi, ada di Masjidil Haram. Namanya di Multazam. Tahu Multazam? Nah, ada tempat namanya Multazam. Multazam itu adalah celah antara Hajar Aswad ya dengan pintu Ka'bah. Hanya segini. Ya. Ini adalah tempat yang paling ampuh untuk berdoa di seluruh dunia. Multazam. Saya mau cerita tapi saya sudah sering cerita. Takutnya bosan, Mas. Saya umroh tahun ini bulan Mei. Ada satu keluarga, ayah, ibu, dan anak laki-laki 2. Qadarullah sebelum berangkat ibunya sakit. Jadi tidak jadi berangkat, batal berangkat. Sakit yang cukup keras ya. Akhirnya berangkatlah mereka bertiga. Ketika di Madinah dapat kabar dari Indonesia, ibunya semakin drop, semakin parah sampai masuk ruang ICU. Sudah tidak sadar di ruang ICU. Akhirnya ayahnya pulang ke Indonesia duluan. Ya, ayahnya pulang duluan ke Indonesia. Tinggallah 2 anak ini. Yang satu masih kuliah, yang satu masih SMA. Akhirnya mereka ikut kita umroh. Ikut ke Mekah, ikut umroh, selesai umroh. Di hari itu setelah umroh dapat kabar dari Indonesia, ibunya semakin drop.
ibunya semakin drop. Dan dia kalap, stres, nangis, ya, kejar nangis ya. Saya samperin dia ke kamarnya. Saya samperin dua anak ini, saya samperin ke kamarnya bersama mutawif. Saya tenangin mereka, saya ajak mereka ke multazam. Saya ajak mereka ke multazam. Walaupun kita tidak bisa dekat dengan multazam karena bagi laki-laki untuk masuk ke pelataran Ka'bah itu tidak bisa kecuali dengan pakaian ihram. Jadi saya pakai pakaian biasa, naik ke lantai 2 masjid, saya cari posisi yang sejajar dengan multazam ini. Menghadap Ka'bah arah multazam. Saya ingat betul itu sebelum zuhur. Ketika sampai di Masjidil Haram sejajar dengan multazam, tidak lama berkumandang azan zuhur. Saya suruh mereka berdoa untuk ibu mereka di multazam tersebut. Mereka berdoa sambil nangis dan seterusnya. Dan saya sarankan dia untuk setiap sholat kesini doain ibunya. Sore hari atau malam hari, tiba-tiba dapat kabar ibunya sudah sadar. Ibunya sudah sadar, sudah bisa teleponan, sudah bisa video call. Ini depan mata kepala saya sendiri. Orang berdoa di depan multazam langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin anak tersebut berdoa dalam keadaan sulit, dalam keadaan safar tadi saya sampaikan. Kita dalam keadaan safar saat ini, dalam keadaan sulit. Tentunya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala tulus mendoakan ibunya. Allah ijabah langsung. Ibunya tiba-tiba dapat kabar dari Indonesia, ternyata ibunya sudah keluar dari ruang ICU, masuk ruangan biasa, teleponan. Luar biasa senangnya. Padahal dia udah niat untuk beli tiket pulang. Ustaz, saya mau pulang aja, saya nyari tiket sekarang, saya mau pulang. Tenang, kita ke multazam dulu. Berdoain. Tugas kalian di sini, saya bilang, tugas kalian di sini doain orang tua. Ya, makanya ayah kalian nyuruh kalian di sini untuk bantu ibu kalian dengan doa. Akhirnya mereka nurut, mereka berdoa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah salah satu tempat yang paling ampuh untuk berdoa. Apalagi Bapak Ibu nanti dalam keadaan safar, dalam keadaan kesulitan tentunya. Safar pasti sulit. Berdoa di multazam, mengangkat kedua tangan, insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi syaratnya dia harus ikhlas dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Saya akan coba praktekkan bagaimana memakai kain ihram buat yang bawa-bapak. Pertama kita akan pakai bagian bawah. Ya. Ini perlu nggak nih? Lepas dulu aja ya. Bagian bawah lihat. Ya. Kita pakai sebetulnya bebas-bebas aja cara pakainya, Pak. Ada yang pakai dengan cara seperti pakai sarung ya. Seperti ini. Beginiin kayak sarung gitu ya. Kalau saya pakai biasanya saya lebihkan ujungnya. Jadi nempelin ujung ke ujungnya, kita lebihin sedikit. Ya. Setelah dilebihkan kita lipat ke dalam. Ya, kita lipat ke dalam, baru kita lipat lagi ke dalam. Baru setelah itu kita gulung. Tapi gulungnya jangan sampai di bawah pusar. Tadi saya sampaikan trik supaya tidak terlihat aurat. Pusar kita tetap tertutup. Sampai di sini, kalau sudah seperti ini tinggal pakai gespernya, ya, atau digulung sekali lagi. Nah, ini jalan pun aman. Ini dibuka seperti ini pun tidak akan terlihat. Mau jalan ribuan kali tawaf juga insya Allah nggak masalah. Saya ulangi caranya. Ujungnya jangan sampai ketemu ya Pak. Dilebihin. Setelah dilebihkan, kita lipat ke dalam sekali, yang lebihan tadi, baru dilipat ke badan kita, baru digulung. Paham? Dan juga ingat, jangan di bawah pusar dan jangan di bawah mata kaki.
harus di atas mata kaki. Setelah ini pakai gesper. Sudah? Sampai sini, insya Allah ini aman, tidak akan terbuka-buka. Kita pakai kain yang kedua untuk menutupi atas kita. Lebihkan yang kanannya. Yang kanan dilebih panjangkan. Jadi jangan sejajar. Ya, jangan sejajar. Dilebihkan yang kanan. Lebih panjang. Nah, yang kiri ini masuk ke sini. Diselipkan di sini. Supaya tidak lepas-lepas. Ya. Nah, yang kanan ini tinggal di selendangkan. Seperti inilah cara memakai pakaian kain ihram yang menurut saya aman dan simpel. Ya, ada mungkin di YouTube yang seperti kimono dan lain sebagainya. Bisa dipraktekkan, silakan saja. Kalau yang atas bebas. Yang bawah tadi saya sarankan seperti itu supaya tidak terbuka-buka. Saya ulangi ya. Ingat, yang paling penting dilebihkan yang sebelah kanan. Lalu dimasukkan yang sebelah kiri ke pinggang kita supaya tidak lepas. Ini sudah aman seperti ini kan? Tinggal kita lilitkan ke bahu kita. Ustaz, gimana nanti intiba? Intiba tinggal kita selipkan yang kiri tidak berubah, yang ini yang berubah. Kita selipkan di ketiak kita. Ya. Karena ini lebih panjang, jadi masih tetap bisa diselendangkan. Terbuka bahu kanan kita selama tawaf sampai selesai tawaf. Kalau sudah selesai tawaf, mau sholat, pasang lagi. Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, pasang lagi. Seperti itu. Insya Allah mudah. Ya. Yang jelas tadi yang catatan pentingnya, jangan di bawah pusar dan jangan di atas, ya jangan di bawah mata kaki. Sampai sini paham? Insya Allah mudah. Nanti insya Allah di sana jika memang kesulitan minta bantuan muktawif atau bantuan ustadz di sana. Udah? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum nanti kita tutup. Ini bagusnya cuci. Berkali-kali begini dicuci, jadi ini terus yang dipakai gitu. Iya, silakan. Kasih. Kalau pakai sendal begini betul bisa nggak Ustaz? Oh, maaf. Ya. Sepatu sendal bagi laki-laki ya. Bagi yang perempuan pakai sepatu boot juga nggak ada masalah. Bagi yang laki-laki pakai sendal seperti bapak itu diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Karena tidak semuanya tertutup. Nggak pakai sendal jepit Nggak apa-apa. Pakai sepatu sendal atau saya sebut merek ya, Croc gitu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, insya Allah. Sama-sama, Pak. Teknis.